Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Paramida, NIM 24301111 dari kelas 3C Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menginput data angkat ke SPSS dan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk pada penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Baik, di sini kita sudah berada di aplikasi Excel. Untuk gaya kepemimpinan dilambangin dengan X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y. Di sini ada X1.1 sampai dengan X1.8, X2.1 sampai dengan X2.9, Y.1 sampai Y.7. Dan yang saya sebutkan tadi, kita akan memindahkan semua ini ke dalam aplikasi SPSS. Akan tetapi, kita tidak mungkin akan mengetik manual karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa mencoba cara ini. Yang pertama, kita menambahkan set baru. Di sini kita akan mengetik X1.1 X1.2. Saya mengambil dari input data ini X1 sampai X1.8. Kembali lagi, ini kita tarik kursor ini sampai 8. Nah, sangat mudah dan simpel. Lalu kita ketik totalnya. Total underscore X1. Selanjutnya X2.1. X2.2. Kita lihat di sini sampai X2.9. Lalu kita tarik lagi tanda plus ini sampai 9. Lalu kita ketik kembali totalnya. Total underscore X2. Selanjutnya Y.1. Kemudian Y.2. Kita lihat lagi di input data ini sampai Y.7. Kita ulangi cara yang tadi, kita tarik tanda plus ini sampai 7. Lalu ketik totalnya. Y. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Kita pilih variable view. Kita kembali ke aplikasi Excel lagi, kita akan memblok semuanya. Lalu kita copy. Kembali lagi ke aplikasi SPSS. Di sini di nama ini, name ini, kita paste. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada banyak kolom, name, type, width, decimals, label, values.
Jadi di sini values-nya kita akan menaruh sesuai data yang ada di soal itu. Kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah skala penilaiannya. Jadi values pertama itu adalah 1. Di sini 1 itu labelnya kita tandai dengan STS yang berarti sangat tidak setuju. Kita add yang kedua TS atau tidak setuju. Yang ketiga TT yaitu tidak tahu. Kita add. Yang keempat S artinya setuju. Yang kelima SS yang berarti sangat setuju. Lalu kita add. Setelah kita isi di sini, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk kolom kedua di sini, untuk nomor 2-nya kita tidak perlu manual, tapi kita copy ini, kita input data dan uji normalitas. Di sini kita paste. Begitu juga dengan X2.1 dan juga Y-nya. Kita ulangi blok dulu di sini. Lalu paste. Y1 paste lagi. Nah, setelah kita melakukan ini semua, kita langsung ke data view-nya. Tampilannya akan seperti tabel yang tadi. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata dari semua ini. Kita menginput semua data dari Excel yang input data ini dari X1.1 sampai dengan Y.7. Caranya kita blok semua ini beserta totalnya. Kita blok semuanya. Lalu di paste. Dari semua nilai rata-rata dari semua ini, dari nominal ini, angka ini, jadi kita pertama akan klik analyze. Kita ke descriptive statistik, lalu ke frekuensi. Di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya, yaitu frekuensinya. Kita bisa melihat, kita akan mencari totalnya saja. Kita klik total lalu add. Kemudian kita ke statistik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih min, median, mode, minimum, maksimum. Kemudian kita continue. Kita ke chart, kita pilih histogram. Lalu continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini ada histogramnya. Ini dia statistiknya total dari X1.1. Di sini minnya adalah 32, median 32, moodnya itu nilai yang sering muncul 37, dan minimumnya itu adalah 20, dan maksimumnya adalah 38. Nah, ini lebih lengkapnya X1, X2, Y, dan juga ada histogramnya, bisa kita lihat seperti ini. Lalu kita akan mencari deskriptifnya. Kita silangkan saja, lalu ke analyze seperti tadi. Kita pilih yang deskriptif. Kita ulangkan caranya, yaitu total X1, total X2,
dan juga total Y. Lalu kita klik option, kita coba klik OK. Nah, di sini dia lebih ringkas ya. Jadi sebenarnya frekuensi dan deskriptifnya itu sama. Bagian frekuensinya itu lebih jelas dan panjang tabelnya. Nah, kalau deskriptif dia sedikit seperti ini. Jadi inilah hasil dari bagaimana cara mencari distribusinya. Baik, di sini kita akan mencari nilai normalitasnya. Kita silangkan saja. Lalu bisa dilihat di sini kita akan uji normalitasnya. Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini konsep dasarnya, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dari statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji one sample t-test, uji independen sample t-test, uji ANOVA, dan lain-lain. Yang ketiga, pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Yang keempat, jika jumlah sampel lebih kecil dari 50, maka menggunakan Shapiro-Wilk. Sedangkan apabila jumlah sampel lebih besar dari 50, maka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Baik, untuk mencari uji normalitasnya itu untuk nilai kita akan kembali ke aplikasi Excel-nya dulu. Di sini saya sudah merangkum dari total X1, X2, dan juga Y. Yang saya input dari data ini. Total ini, total X2 dan juga total Y. Di sini untuk saya analisis uji normalisasinya. Kita blok total ini agar tidak perlu kembali, nanti kita copy kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Kita copy. Oke, di sini kita akan pilih file new, lalu ke data. Nah, akan baru seperti ini. Kemudian kita ke variable view. Di sini kita ketik saja X1, lalu enter. X2, lalu enter. Nah, sudah muncul seperti ini. Lalu di sini labelnya itu saya akan menamai sesuai dengan X1, X2, dan Y-nya. X1-nya itu gaya kepemimpinan, X2 motivasi kerja. Yang ketiga, kinerja karyawan. Lalu setelah itu kita akan kembali ke data view-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian yang sudah kita blok tadi, kita paste. Nah, jadi yang dari Excel tadi, dia kita pindahkan ke SPSS-nya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ini adalah jumlah total dari X1, X2, dan Y-nya.
Kemudian untuk mencari apakah nilai ininya, kita akan kembali ke analyze. Ke regression kita pilih linear. Nah, untuk dependennya kita akan taruh ada kinerja karyawan yaitu Y. Untuk independennya kita pilih gaya kepemimpinannya X1 nya dan motivasi kerja X2 nya. Kemudian kita ke save. Kita pilih yang ini, centangkan unstandard. Lalu kita pilih continue. Kemudian kita klik OK. Kita kembali saja. Nah, dalam aplikasi SPSS-nya ini adalah nilai residunya, di mana kita menggunakan nilai ini untuk mencari apakah ini akan kita uji normalitasnya. Baik, yang pertama kita blok ini semua dari atas sampai sini. Lalu kita ke analyze, kita pilih descriptive. Lalu kita klik explore. Nah, di sini dependent list-nya kita pilih on standard list. Pindahkan. Lalu kita klik plots. Di sini kita pilih normality plots with test. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini hasil yang akan saya simpulkan nanti. Test of normality-nya bisa saya lihat di bagian sini. Sudah saya simpulkan. Nah, interpretasinya jadi ini hasil yang saya dapatkan dari melakukan analisis tersebut. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikasi 0,798 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi dan analisis regresi dapat dilanjutkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.